wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan nama saya Nela Septi Fitri beserta teman-teman saya. Saya Muhammad Sikir Langit Pisabil Putra Udiman. Saya Serintan Rahmadani. Saya Sofia Fadila. Saya Vila Rahmawati. Saya Raja Belansa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tekanan hidrostatis. Untuk kelanjutannya, yuk simak baik-baik. Let's go! Halo teman-teman, pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman air diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel di bawahnya akan menekan dan partikel-partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawahnya akan lebih besar daripada tekanan yang di atas. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Tekanan dilambangkan dengan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Adapun rumusnya pH sama dengan pGH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, P adalah massa jenis zat air, H adalah kedalaman dari permukaan air, dan G adalah gaya gravitasi. Jadi, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Fenomena ini dapat kita lihat dari gambar berikut, di mana semakin besar ketinggian air pada titik tersebut, maka semakin besar tekanan hidrostatis di dasar bejana. Itu akibatnya air akan muncrat lebih jauh pada gambar bejana yang ada di sebelah kanan daripada yang ada di sebelah kiri. Bejana di sebelah kanan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibanding dengan bejana sebelah kiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, rumus, dan penerapan tekanan hidrostatis, selanjutnya kita akan masuk ke praktikumnya, yang dimana praktikum ini menentukan besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu pada saat cair. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur praktikumnya. Pertama, kita sediakan botol aqua ukuran besar, kemudian kita gunting ujungnya, lalu kita sediakan mistar dan kita ukur panjangnya minimal 5 cm, kemudian 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Lalu kita lubangi botol masing-masing yang sudah diukurkan. Kemudian kita tutup menggunakan selotip hitam. Nah, setelah kita tutup, kemudian kita masukkan air. Kemudian kita buka selotip pertama, lalu amati airnya. Selotip kedua, selotip ketiga. Tidak ada janu videonya. Kurang ajar. Kurang besar. Selotip terakhir. Kurang besar lubangnya. Dari percobaan tadi, untuk percobaan pertama, diketahui rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena zat cair yang kami gunakan adalah air, jadi rohnya adalah 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Karena secara resmi, besar gaya gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi kami menggunakan 10 meter per sekon kuadrat agar mudah dalam menghitungnya. Kemudian H sama dengan 0,05 meter. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapatkan kedalaman yaitu 5 cm. 5 cm kita ubah menjadi meter, jadi hasilnya 0,05 meter. Pada percobaan kedua, diketahui rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan 0,1 meter atau 10 cm yang diubah menjadi meter.
Percobaan ketiga, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 0,15 meter, yang dimana 15 cm diubah ke meter jadi hasilnya 0,15 meter. Pada percobaan keempat diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 0,2 meter yang didapatkan dari 20 cm dan diubah ke meter. Langsung saja kita menghitung besar tekanan hidrostatis menggunakan rumus pH sama dengan Rho GH. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000 dikali dengan gravitasi yaitu 10 dan dikali kedalaman yaitu 0,05. pH sama dengan 500 PA. Diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 500 PA. Kedua, menggunakan rumus pH sama dengan Rho GH. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000 dikali dengan gravitasi 10 dikali dengan kedalaman yaitu 0,1. pH sama dengan 1000 PA. Jadi pH yang didapatkan yaitu 1000 PA. Ketiga, menggunakan rumus pH sama dengan Rho GH. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000 dikali dengan gravitasi yaitu 10 dikali dengan kedalaman yaitu 0,15. Jadi pH yang didapatkan adalah 1500 PA. Keempat, menggunakan rumus pH sama dengan Rho GH. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000 dikali dengan gravitasi yaitu 10 dikali dengan kedalaman yaitu 0,2. Jadi pH yang didapatkan adalah 2000 PA. Tekanan hidrostatis yang paling besar dari percobaan tersebut adalah percobaan yang keempat atau lubang yang paling bawah dengan tekanan hidrostatis sebesar 2000 PA. Berdasarkan perhitungan dan prosedur praktikum, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin besar kedalaman air maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut diberi nama dengan tekanan hidrostatis. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan dan prosedur praktikum, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut disamakan dengan tekanan hidrostatis. Nah, itulah tadi praktek dan hitungan dari materi tekanan hidrostatis. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.